Nikmatnya berbagai hidangan daging yang kaya akan lemak sudah pasti rasanya terasa gurih dan nikmat, sehingga membuat nafsu makan Anda bertambah. Namun patut Anda ketahui, terlalu banyak mengkonsumsi daging dengan kandungan lemak tinggi bisa memicu terjadinya pengerasan cairan empedu berbentuk kerikil yang biasa disebut dengan batu empedu, atau dalam istilah medis disebut cholelithiasis, yang menyebabkan perut bagian kanan sering terasa sakit karena tersumbatnya saluran empedu. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa, bersama saya sudah Dr. Wismandari, seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin dan metabolisme. Nah, Dr. Wismandari, saya yakin di antara penonton di studio juga dan pemirsa di rumah, banyak yang seperti saya. Kenapa tuh? Memang udah tahu sih sebenarnya kalau makanan berlemak itu memang kurang baik dong untuk kesehatan kalau terlalu banyak konsumsi. Tapi terlalu enak dan godaan itu susah untuk ditolak memang. Sulit dihindari ya? Sulit dihindari sebenarnya, susah ditolak. Nah, tadi udah ngomong-ngomong mengenai kolesterol itu ada hubungan dengan batu empedu. Ya. Nah, batu empedu itu sebenarnya adanya di mana, Dr. Wismandari? Ya. Jadi kita pertama biar orang-orang sadar dulu ya di mana sih itu sebut-sebut empedu gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan tubuh tuh bentuknya seperti ini ada paru. Nah, kita kalau ini hati ya, itu letaknya di perut cenderung ke sebelah kanan atas. Kalau dibalik, ya nggak dibalik sih kalau aslinya ya. Ini ada gini ya, ini dari depan. Di antara hati ini ada suatu kantong yang kita sebut sebagai kantong empedu atau kandung empedu ya. Nah, di sini yang kita sebut suka ada cholelithiasis tadi atau batu di kandung empedu adanya di dalam kantong ini gitu. Nah, kantong ini sebenarnya manfaatnya ada ya, Dr. Wismandari ya. Oh, tentu dong. Kalau nggak diciptakan sama Tuhan kan gitu. Ya, jadi fungsi dari kantong empedu atau empedu itu sendiri adalah menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini fungsinya adalah mengemulsikan atau memetabolisme lemak yang kita makan. Mencerna lemak lah ya. Iya, mencerna lemak. Jadi kalau kita ada makan makanan yang berlemak, nah itu seperti diolah lah oleh si cairan empedu ini gitu. Jadi kalau si empedunya ini tidak menghasilkan cairan yang cukup, jadi lemak yang dimakan itu tidak tercerna dengan baik, sehingga itu akan mengumpul gitu di peredaran darah kita gitu. Nah, di sini di kantung ini bisa menghasilkan batu juga ya? Bukan cuma batu akik ya dari sini. Bisa batu apa aja. Nah, tadi batu empedu tadi itu sumbernya dari mana aja kok bisa ada batu di sini? Jadi batu empedu itu yang paling sering memang kebetulan kolesterol. Terbuat dari kolesterol. Makanya sangat tidak disarankan untuk makan kolesterol terlalu banyak karena itu akan menjadi bahan dasar terbentuknya batu kolesterol tersebut. Batu kolesterol itu, batu empedu itu yang paling banyak, itu sekitar 80% batu-batu yang kita lihat sini ya. Jadi batu yang bisa muncul di kandung empedu atau gallbladder ya bahasa Inggrisnya itu adalah terbuat dari kolesterol ya 80%. Jadi sebagian besar itu memang terbentuknya karena itu. Tapi batunya sendiri sebenarnya ada terbuat dari bahan lain juga, yaitu dari kalsium juga. Kemudian ada pigmen bilirubin gitu ya. Nah, itu hal-hal tersebut jarang sekali bikin sampai timbulnya batu. Yang paling sering memang kolesterol. Tapi bukan nggak mungkin ada yang lain juga ya gitu. Nah, jadi memang ini tadi ya 80% berasal dari kolesterol. Memang kalau makan makanan yang berlebihan itu memang bahaya memang kalau gitu. Apa aja yang berlebihan itu nggak boleh gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya ada penyebab lain juga. Saya pernah menemukan beberapa pasien ternyata penyebabnya adalah infeksi. Kita tahu angka tifus itu di Indonesia tinggi ya. Nah, sering ya nggak sering sih tapi lumayan beberapa kali saya temukan pasien tersebut ada batu kandung empedu masih muda, di mana itu sebenarnya sangat jarang terjadi. Ternyata penyebabnya adalah tifus yang berulang-ulang. Sehingga akhirnya menimbulkan terbentuknya batu di kandung empedu. Jadi batunya batu infeksi sebenarnya itu juga bisa gitu. Nah, Dokter Sila atau Mbak Nina mungkin mau komentar sepertinya mau nanya nih karena batu empedu kan sering sekali terjadi pada perempuan nih Mbak. Gimana, takut atau? Iya sih Dok, apalagi saya hobinya makan makanan kolesterol, nasi padang gitu. Kadang-kadang kan orang berpikir bahwa oh orang kurus tuh enak ya jauh dari kolesterol gitu. Padahal nggak juga ya Dok ya? Nggak juga, itu kita udah beberapa kali membahas bahwa ternyata orang yang berpenampilan kurus itu tidak menjamin bahwa kolesterolnya akan lebih baik dibanding yang gemuk. Jadi memang yang perlu diwaspadai kalau misalnya sering terasa mual-mual, kemudian nyeri tidak enak di perut kanan atas gitu ya, dan itu bolak-balik kalau bisa lebih spesifik nih Mbak, berasanya itu kalau habis makan makanan berlemak baru muncul.
Oh, Nah, kalau kayak gitu kita sebaiknya curiga apakah ini karena disebabkannya adalah batu empedu gitu ya. Oke. Nah, Kalau ini juga soal nih, ini salah ini ya mau nanya mitos ya. Obat-obatan. Ini salah satu yang memang Obat-obatan paling diet nggak nih, enak nih ya, mual-mual dan biasa pasti datang itu pada kita, aduh rasanya nggak enak banget ya dokter Sila ya. Dokter Sila pasti punya pengalaman juga kan dokter gitu ya. Iya, nah ngomong-ngomong soal obat-obatan diet nih dok, bener gak sih bisa menyebabkan terjadinya batu empedu? Sebenarnya yang bisa menyebabkan batu empedu itu bukan obat-obatan diet sih, tapi memang ada beberapa obat-obatan. Misalnya justru bukan obat diet tapi obat untuk kolesterol yang kita sebut sebagai fibrat. Itu beberapa jurnal mengatakan itu malah bisa menyebabkan kolesterol. Kemudian obat-obatan yang mengandung estrogen itu juga bisa menyebabkan batu empedu gitu ya. Ini estrogen ini hormon yang berhubungan kewanitaan. Hormon gitu dengan ya. Berarti kewanitaan, kalau pakai makanya pil banyak KB perempuan. itu bisa memicu terjadinya batu empedu dong dok? Kalau dibilang bisa apa tidak, iya, jawabnya bisa. Tapi itu kan ada kadar-kadarnya ya. Kalau memang berlebihan bisa. Kemudian salah satu hormon juga misalnya progesteron. Itu juga progesteron tuh hormonnya malah kebalikan ya, hormon laki-lakian. Tapi yang biasanya banyak pada perempuan yang banyak melahirkan. Jadi hamil beberapa kali. Itu juga progesteronnya tinggi. Nah pada saat progesteron tinggi, itu kontraksi dari si kandung empedu ini menurun. Sehingga cenderung untuk stuck ya, cairan empedunya tuh stuck di dalam, macet di dalam, jadi nggak keluar. Nah itu cenderung Mbak Nina batu mau lagi. nanya nih, iya, aku udah kayak di kelas yang mau tanya. Karena deh. takut tadi udah ngomong suka makanan berlemak, tiba-tiba ada begini. Enggak, berarti caranya kita sebagai, apalagi perempuan ya, untuk menghindari supaya nggak kena batu empedu tuh selain menghindari makanan-makanan yang berlemak, itu tuh apa berarti dok? Kalau menghindar kayaknya cuma bisa itu ya, karena agak sulit kita benar-benar menghindar. Selain tadi makan-makan berlemak, yang paling kita tidak bisa menghindar adalah adanya faktor genetik, faktor keturunan. Nah itu apalagi udah nggak bisa lagi kan dihindar. Jadi yang bisa dihindari paling yaitu makan makanan berlemak. Dan kalau ada keluhan yang nggak enak di perut, ya mungkin kita sekali-sekali kita lakukan USG, yang paling gampang tuh USG. Dilihat nih mah biasa atau mah yang ke kandung empedu. Iya, Oke. Memang untuk menghindari makan berlemak itu butuh iman yang kuat, Mbak. Nah, ini ngomong-ngomong mengenai yang berikutnya lagi, orang sering kadang-kadang menyalahartikan atau mungkin salah persepsi antara sakit mah dengan sakit batu empedu ini, dokter. Ya. Sebenarnya sakit mah itu kan kalau istilah kita namanya dispepsia ya. Itu memang salah satu gejala dari batu empedu. Jadi mau dibilang sakit mah ya antara benar dan enggak sih. Karena keluhannya memang ya keluhan orang sakit mah. Ada mual, kadang bisa sampai muntah, kalau yang hebat sampai muntah-muntah ya gitu. Jadi memang keluhannya sama persis dengan keluhan orang sakit mah yang di lambung. Tetapi ini agak lebih hebat rasanya dan bisa sampai menjalar ke punggung gitu. Kalau yang berat sampai ada peradangan itu bisa sampai demam gitu ya. Nah udah kayak gitu sih nggak ada jalan lain, memang harus ke rumah sakit gitu. Tapi justru yang bahaya yang gejalanya tanggung ya, yang cuman mual-mual kayak orang sakit mah biasa, itu ya sama persis gejalanya. Jadi mesti waspada tuh ya semua ya, pemirsa di rumah juga. Kalau mau check up tuh dok, berarti semua check up USG segala macamnya gitu kan, biasanya kita check up setahun sekali gitu kan dok, untuk melihat kondisi kesehatan kita gitu. Berarti itu disarankan tuh buat check up di USG sekalian gitu ya dok ya? Kalau ada keluhan perut sangat disarankan dilihat, karena itu gampang, nggak invasif ya, cuman ditempel aja gitu loh. Itu langsung bisa melihat banyak sekali, bukan hanya batu yang bisa dilihat, banyak banget. Jadi disarankan. Oke, nah ada mitos atau fakta nih dok, bahwa apel bisa membersihkan batu empedu, bener gak tuh dok? Membersihkan batu empedu dengan apel. Dok. Dengan apel. Jadi makan apel bisa membersihkan batu empedu katanya. Oke. Kandung empedu itu kalau memang sudah ada batunya, itu nggak ada istilah dibersihkan. Karena dia tersembunyi di dalam kantung tadi itu gitu, jadi nggak bisa keluar, udah nggak bisa gitu ya. Kalaupun bisa keluar, kalau batunya kecil-kecil banget kayak pasir, itu bisa keluar lewat salurannya. Tadi mungkin kalau ada gambarnya, dia bisa keluar lewat saluran, tapi bukan terus makan apel dia jadi keluar gitu sih, enggak gitu ya. Dan pada saat dia keluar itu justru terasa rasa sakit. Itu karena pas keluar batunya nyenggol-nyenggol di saluran tuh, nah itu sakit baru justru. Sakit banget ya dok. Kalau masih di dalam kandung empedunya malah nggak ada rasa apa-apa, karena dia tenang, damai di situ. Tenang, damai. Oke, ini kalau orang sudah terlanjur, dia misalnya sudah di USG, lalu sudah ada memang dilihat ada batu dalam empedunya. Obat-obat apa yang biasa dikonsumsi dan mungkin apa penanganannya selain operasi ya? Takut pasti kalau orang operasi.
Ya, jadi memang kita sih menyarankan operasi itu baik, tapi kalau tidak perlu ya jangan gitu. Karena tindakan operasi itu adalah menghilangkan sekantong-kantongnya dibuang. Ya. Jadi bukan batunya aja yang dibuang, tapi sekantong-kantongnya dibuang. Jadi Ya. kan tadi sudah dibilang bahwa dia punya fungsi sebenarnya, fungsi untuk mengemulsikan lemak atau memproses lemak. Ya. Jadi kalau dia nggak ada, yang memproses lemak kan jadi nggak ada. Ya. Ya ada sih hati ya, tapi Ya. sebagian besar kan oleh si kandungan empedu. Nah. Jadi kalau misalnya dia sudah keburu ada sih obat-obatan yang fungsinya sedikit meluruhkan lemak batu-batu gitu ya. Ya. Ada, tapi memang tidak bekerja efektif sekali. Baik dokter, mengenai obat-obatan ini tentu kita harus tahu obat-obatannya apa dan bagaimana pelaksananya. Kadang-kadang memang perlu untuk operasi, tapi kapan saatnya? Kita akan lihat setelah yang satu ini. Tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Nah, tadi kita udah mendengar nih bagaimana sebenarnya ternyata banyak hal-hal yang menyeramkan kalau kita makan kolesterol terlalu banyak. Udah tahu, dan sekarang sudah hadir bersama kita Dr. Edi Setioso, dokter spesialis bedah. Nah, dokter, sebelum kita melangkah ke bagaimana tata laksananya secara operasi yang orang tuh banyak takut ya dokter Sheila ya. Susah kan orang dibujuk untuk operasi ya. Iya, tapi banyak mitos-mitos yang mengatakan bahwa Iya. itu bisa diatasi dengan makanan loh gitu. Benar, nah. Nggak sih? Sebelum itu, kita coba lihat dulu bagaimana makanan-makanan yang sehat untuk menghindarkan kita dari batu empedu tadi, ya. Jadi di sini ada yang suka nggak dengan ini? Ini apa coba? Paru ya? Apa sih ini? Ini apa Oh, nih? ikan. Senang nggak nih? Ayo. Paru kan? Nggak pernah ke dapur ya. Padahal banyak yang perempuan di sini. Kalau ini apa ini? Ati. Nah, tahu nggak makan ati itu bikin kurus? Kalau makan ati. Pakai ATI tapi ya, bukan hati ya. Nah, Dokter Wisma, di antara makanan-makanan ini, apa yang sebaiknya dihindari, walaupun enak-enak, untuk menghindari adanya batu empedu tadi? Ya, secara umum kita lihat yang kolesterol tinggi tentunya ya gitu. Jadi jelas kalau dua ini jeroan itu sangat tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi, terutama orang-orang yang memang apalagi sudah obes gitu ya. Orang obes aja itu udah resiko tinggi, ditambah kalau makannya kayak gini. Tapi enak dok. Aduh. Iya. Direndam Kalau gitu ya? silakan Oh, enak dokter dulu ya. kalau mau enak. Digoreng kering juga enak. Digoreng dulu ya. Digoreng kering juga enak banget. Nah. Kemudian ini apa sih? Oh, sarden. Makanan Sarden kaleng. sih nggak Makanan terlalu. kaleng. Ya, makanan kalengnya mungkin ya maksudnya gitu. Itu lebih ke pengawet dibanding ke arah banyak kolesterolnya. Kemudian ini sangat dianjurkan salmon. salmon ya, Salmon. mempunyai kadar kolesterol yang tinggi dan juga kadar omega 3 yang baik untuk kolesterol justru. Ya. Ini bagus. Kan salmon tuh kan ada yang di breed, ada yang diternakan, ada yang liar. Yang bagus, yang atau sama aja? Secara Kalau umum sih sama secara aja umum sih sama sih Sama gitu. aja. Kan nggak ada salmon laut sama salmon sungai Air tawar juga gitu nggak kan. ada ya. Ya. Jadi kayaknya sih sama Iya. aja gitu. Karena mereka memang ini karena hidup di laut dalam, jadi mereka memang secara tubuh memang udah difungsikan, memang tubuhnya oleh diciptakan demikian. Memang dia memang bagus, ada punya minyak kolesterol yang baik kita nanti gitu. Oke. Ya. Nah, kalau yang selalu minum kopi atau teh itu ada hubungannya nggak dok dengan kolesterol? Oh, itu sering ditanya soal sama pasien ya. Dan mereka suka bilang kalau semua apa-apa kalau ditanya penyakit apapun, dok minum kopi boleh nggak? Iya. Minum Iya. teh boleh nggak? Iya Selalu benar ya. nanya Itu kayaknya udah satu paket ya. Iya. Kalau kopi sama teh itu kan lebih ke arah kafeinnya ya, tapi bukan ke kolesterolnya. Nah, kalau orang yang punya sakit jantung itu memang tidak disarankan karena menyebabkan pembuluh darahnya makin kecil gitu. Tapi kalau ke arah lemak secara langsung ya enggak sih gitu Nggak ada ya. hubungannya ya, Enggak, dok, enggak ya? ada. Iya. Nah, ini ada sayur mayur nih dok. Boleh banget, Nah. boleh banget apalagi digaduk gini. Oh, boleh sekali. Kayak anak saya dok, Iya. mobilnya gak ada sayur. Memang katanya kalau makan daging atau makan makanan yang berlemak, makan sayur ini satu fungsinya supaya kita lebih kenyang dengan sayur ya dok ya katanya. Jadi kita nggak terlalu banyak makanan yang lain gitu. Apalagi makan nasi yang banyak gitu kan, bikin lemak banyak. Makan serat tinggi dan juga memang dia punya kandungan seperti fitosterol ya, itu kandungan itu berfungsi untuk
mencegah supaya penyerapan lemak terjadi terlalu banyak. Jadi memang ya harus banyak makan sayur juga. Tapi jangan mentang-mentang sayur banyak lalu makan seenaknya ya, makan yang tadi itu ya. Ya. Nah, Lalu kalau buah-buahan, Dok. Buah-buahan pada dasarnya apa aja boleh. Mungkin yang satu agak bisa kita batasi adalah duren ya, karena itu juga kadar kolesterolnya tinggi. Tapi kalau buah paling yang munculkan di sini boleh sekali. Jeruk, kiwi, nanas itu sangat boleh. Apel, segala itu buah-buahan yang memang baik untuk kadar kolesterol gitu. Nah, jadi silakan ya. dikonsumsi. Baik dok, tadi ini ya mengenai orang tadi batu empedu. Ada kali memang udah harus untuk operasi. Tapi sebelum dia sampai jadi tukang operasi, saya minta Dr. Wisma secara singkat mungkin menjelaskan apa saja yang bisa digunakan untuk meredakan gejala tersebut. Kalau untuk meredakan gejalanya, silahkan minum obat-obat mah yang banyak dijual bebas ya. Itu mungkin bisa mengurangi. Tapi kalau sudah dalam 3 hari sampai 1 minggu, itu tidak ada perubahan sama sekali, nah mungkin itu waktunya harus mencari pertolongan yang lain. Tapi untuk sementara silahkan pakai obat-obatan biasa. Dan yang penting adalah dilihat, munculnya pada saat habis apa. Kalau ternyata habis makan makanan berlemak, rasanya sih itu paling besar kemungkinan ke arah batu empedu. Nah, ngomong-ngomong mengenai dokter bedah dok, terus terang bagi kami dokter yang lain mungkin ya, agak sulit membujuk pasien itu untuk ke dokter bedah. Iya. Seolah-olah itu menyeramkan sekali dok. Ya. Nah dokter Padahal coba nggak. kita tunjukkan dulu dok, sebenarnya apa sih yang dibedah dok di sini? Ini ya, mungkin bisa kelihatan gambarnya. Ini adalah kandung empedu yang tadi sudah diterangkan sama Dokter Wismandari ya. Ini yang akan dipotong karena kandung empedu inilah yang menghasilkan batu. Jadi kalau operasi memang harus diambil semuanya, sekantong-kantongnya, bukan cuma batunya. Karena 95% batu empedu adalah terjadinya di sini. Sedangkan cuma 5% terjadinya di saluran yang kita sebut ductus coledochus di sini. Ya. Jadi kalau misalnya cita-citanya hanya membuang batu saja, Ya. itu nanti pasti akan terbentuk lagi. Nah, itu Makanya ada biasa cara dulu. lain nggak sih dok, selain dari kantongnya diambil, itu mungkin ada teknik lain dok? Sebenarnya ada, akan tetapi tadi seperti yang saya utarakan pertama bahwa nanti akan terbentuk lagi, ya. Jadi yang teknik-teknik yang lain adalah dengan gelombang suara ESWL, kita sebut ESWL. Dengan gelombang suara dari luar, ya, kita tembak ke sini, kemudian kita harapkan batu empedunya nanti akan hancur. Hancur kecil sebesar pasir, terus kemudian bisa keluar sendiri. Bisa juga dengan tadi kalau misalnya dengan syarat-syarat tertentu dengan obat-obatan ya, dengan obat-obatan ursodeoksikolat dan lain sebagainya. Nanti kita harapkan dengan batu-batu yang tadi akan menjadi hancur, kecil, kemudian bisa keluar. Nah, masyarakat penasaran nih, keluarnya kalau udah hancur lewat mana dok? Lewat usus. Lewat Karena usus. memang normalnya empedu ini cairan kan akan masuk ke usus 12 jari, terus kemudian dipakai untuk mencerna makanan, especially yang lemak tadi ya, untuk emulsifikasi lemak. Berarti Jadi jangan lewat khawatir, feses ya, Dok, lewat ya? feses. Karena memang untuk mewarnai feses di situ. Nah, ini sebenarnya kalau masalah seperti ini ya, kadang orang takut juga, oh ini kalau udah pakai gelombang suara, apakah nanti gelombang suara ini menghancurkan juga bagian yang sehat? Ya. Memang mungkin beralasan kekhawatiran itu. Ya. Karena tapi biasanya kan kita sudah memfokuskan ke arah situ. Dan kebetulan untuk kandung empedu kan letaknya nggak dalam. Ya. Jadi otomatis tembakannya nggak akan kemana-mana. Oke. Ya, di situ aja. Nah, Mbak Dina, serem nggak? Lumayan sih. Dan aku penasaran sih dok. Tadi kan dokter bilang kalau misalnya diambil cuma batunya aja, berarti ada kemungkinan untuk kembali lagi terulang. Berarti kembali kepada pola hidup berarti dok ya. Berarti supaya nggak berulang lagi, makannya diatur mau nggak mau Iya. gitu ya Mau dok nggak ya. mau. Ya, betul. Oh gitu, aduh nggak boleh makan lemak-lemak lagi deh. Bye-bye nasi padang ya dokter Vito ya. Nasi padang lagi. Kenapa disebut makanan enak terus? Jadi ingin jadinya nih. Enak Iya. banget dok. Nah, tadi Mbak Nina juga ada sempat ngomong soal dan menerapkan soal food combining ya Mbak Nina ya? menarik tuh. Iya. Itu menarik tuh gimana? Bisa. Iya, Disian. karena tadi kan aku kan udah tanya sama dokter Risma, teman saya tuh punya batu empedu tapi masih kecil-kecil pasir dibilangnya gitu. Terus tapi disarankan oleh dokternya untuk dioperasi. Terus dia berubah pola makan. Dia hanya makan sayur sama buah-buahan dan minum air putih. Terus hilang tuh dok pasirnya atau batu empedunya apalah itu gitu kan. Nah, itu gimana tuh dok? Jadi begini, salah satu pilihan tadi kan dengan medikamentosa, dengan obat-obatan tadi, Iya. dengan ursodeoksikolat tadi. Dengan harapan batu yang ada di situ, ya, cuma ada syarat-syaratnya itu yang bisa diobati dengan medikamentosa itu ada syaratnya. Tidak semua batu bisa dengan obat. Batunya biasanya ukurannya nggak boleh terlalu besar. Di dalam literatur dibilang ukurannya paling tidak di bawah 1,5 cm. Kemudian batunya juga nggak bisa batu yang pigmen.
atau batu yang ada pengapuran keras, kalsifikasi kita sebut, itu juga tidak bisa pecah. Batunya yang kalau kolesterol itu lumayan rapuh sehingga bisa dihancurkan dengan itu. Jadi kalau batu-batu itu ya ada harapan untuk bisa dengan obat-obatan. Tapi kalau batu-batu yang keras nggak bisa. Keras nggak bisa. Iya. Mau nggak mau tetap harus dioperasi. Operasi. Gitu, Dok, ya? Terus tidak semuanya juga sebenarnya harus dioperasi. Untuk batu-batu yang kecil, asimptomatiknya nggak ada gejala nggak ini? Ini batunya penampakannya Ini batu sebenarnya apa seperti nih, ini. Ini serem ya, besar ini. Kalau ini Iya. besar Saya sekali. bantu jelaskan Besar ya? kepada Ya, besar. Oh, ini besar ini nih, Dok. ukurannya Besar, setelapak ini besar. tangan Gini, ini kira-kira. Iya. Oh, ini telapak tangan ya? Iya. Iya. Ya, Besar batu bisa tunggal, batu bisa multiple. Tunggal itu kadang-kadang cuma satu, ukurannya sebesar kedelai saja. Satu bisa sebola pingpong ya, bisa besar sekali. Ya. Nah, bisa juga batunya multiple seperti biji kedelai jumlahnya bisa sampai 20, 50 bahkan kadang ratusan. Oke, nah masyarakat penasaran nih. Ini kan ada perbedaan bentuk dan juga ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu bergantung sama makanan yang kita makan nggak sih, Dok? Ada warnanya hitam, ada yang putih lagi tuh, Iya, Dok. Macam-macam warnanya. Iya. Kalau dari warna memang ada jenis-jenisnya. Misalnya untuk batu-batu yang infeksi campuran dengan kolesterol warnanya biasanya coklat misalnya seperti itu. Oke. Kalau pigmen agak gelap biasanya, agak kehitam-hitaman. Ukuran juga ya bisa mempengaruhi juga. Besar kecil ya. juga. Makin lama otomatis makin besar juga gumpalan. Misalnya batu kolesterol makin lama kalau nggak dilakukan tindakan, baik itu medikamentosa maupun operatif, ya tambah besar Nah, dan kalau jadi yang bergejala. Ini tuh keras atau lembek? Kelihatannya. Kalau yang kolesterol biasanya lembek, Lembek ya? lunak ya. Nah, Lembek ya? Kalau yang pigmen yang kita Coba. keras. Ya, Oh iya, Keras lembek ya, emang. lembek. Oke, jadi ini ada kalanya memang sekali lagi memang kadang-kala memang perlu dibedah ketika memang sesuai indikasi. Jadi jangan Iya. terlalu takut ya. Iya. Karena memang ternyata angka keberhasilan pun cukup tinggi bedah Iya. ini ya. Dan ada juga berbagai teknik yang modern sekarang yang memungkinkan bahwa ini nggak terlalu kelihatan bekas lukanya. Tentu saja sesuai dengan indikasinya ya, jadi jangan terlalu takut juga. Nah sekarang Dr. Risma sebagai pesan juga sekali lagi kita mau tekankan kepada masyarakat ya, karena kasihan masyarakat ini suka merasa bahwa aduh nih terganggu sekali nyerinya ini. Ya. Ingatkan sekali lagi, kira-kira bagaimana caranya kita mencegah ada batu empedu? Ya, jadi mungkin kita ingatkan lagi kalau terasa ada mual-mual atau kadang bahkan ada terasa perih atau nyeri di sebelah kanan atas ya, perut kanan atas yang muncul kembali berulang apalagi jika setelah Anda makan makanan yang berlemak, itu sebaiknya kita mencari pertolongan. Tapi untuk sebelum ke sana, silakan dicoba dengan obat-obatan penghilang nyeri dulu atau obat-obatan mah biasa. Kalau dalam seminggu tidak ada perbaikan sama sekali, baru kita mencari pertolongan. Tapi mungkin yang tadi Mbak Nina ya, orangnya katanya nggak makan apa-apa sama sekali, cuma sayur-sayur aja. Sebenarnya itu juga bahaya loh. Jadi orang yang berpuasa terlalu panjang, itu justru akan menimbulkan resiko untuk meningkatkan munculnya batu empedu. Kenapa? Karena berarti cairan empedunya malah Stasis. Nggak dipakai stasis ya? iya, diem di situ. Dan itu kalau lama-kelamaan malah batu empedunya semakin menggumpal di situ gitu. Jadi salah satu juga tips-tips kalau udah tahu ada batu, jangan terus nggak makan apa-apa gitu. Biasa aja, cuman kadar makan yang berkolesterolnya dikurangi gitu ya. Minum silakan obat-obatan untuk mah biasa untuk menghindari keadaan lebih lanjut dicoba dulu boleh. Oke. Baik Dr. Edi, Dr. Rismandari, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan kita harap kita nggak ada yang kena batu empedu ya, yang apalagi Amin. sudah mendengar ini ya, semuanya sehat-sehat terus ya. Nah, kali ini kita sudah, tapi kita masih ada lagi informasi berikutnya ya, dokter. Itu soal cara sehat ala Imam Nahrawi. Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa Hidup Sehat, saya akan bermain bulu tangkis. Kita harus menjaga hidup ini dengan baik dan ayo hidup sehat.